Bayangkan sebuah kisah yang ditulis di atas tablet tanah liat, bukan di atas kertas. Sebuah cerita yang lebih tua dari Iliad karya Homer, lebih tua dari kitab suci manapun yang Anda kenal. Kisah ini telah diturunkan dan diceritakan ulang di seluruh Mesopotamia selama lebih dari 4.000 tahun. Inilah wiracarita Gilgamesh, The Epic of Gilgamesh, puisi epik tertua di dunia, yang merupakan fondasi bagi ribuan cerita pahlawan dan petualangan yang kita nikmati hari ini. Tokoh utamanya adalah Gilgamesh, Raja Uruk, sebuah kota kuno di Sumeria, sekarang Irak. Gilgamesh bukanlah manusia biasa. Ia dikisahkan 2/3 dewa dan 1/3 manusia, memberinya kekuatan super, kecantikan yang luar biasa, dan keangkuhan yang tak tertandingi. Namun, kisah Gilgamesh bukan hanya tentang kekuatan. Ini adalah kisah tentang tirani, persahabatan yang menghancurkan, petualangan paling liar, dan pencarian abadi umat manusia yang paling mendasar. Melarikan diri dari kematian. Melalui tragedi dan pengembaraan yang tak terhitung, Gilgamesh akan belajar pelajaran paling pahit, bahwa keabadian fisik adalah milik para dewa, tetapi manusia dapat mencapai keabadian melalui warisan dan karya yang mereka tinggalkan. Mari kita selami kisah Raja Gilgamesh, pahlawan Mesopotamia yang menantang para dewa, melawan monster raksasa, dan menghadapi ketakutan terbesar setiap manusia. Raja Uruk sang tiran, dan datangnya Enkidu wiracarita Gilgamesh dimulai dengan perkenalan terhadap sosok Raja Uruk yang agung namun zalim. Gilgamesh, sang penindas Gilgamesh adalah penguasa mutlak Uruk. Kekuatan fisiknya yang luar biasa didukung oleh darah ilahi dari ibunya, Dewi Ninsun, menjadikannya tak tertandingi. Namun, keilahian ini memberinya kesombongan yang melampaui batas. Gilgamesh memerintah dengan tangan besi. Rakyat Uruk menderita di bawah tirani dan keangkuhannya. Dalam versi terburuknya, Gilgamesh dikisahkan menggunakan haknya, droit du seigneur, untuk tidur dengan setiap pengantin wanita pada malam pernikahan mereka dan memaksa para pemuda bekerja keras tanpa henti membangun tembok kota. Rakyat Uruk yang tertindas akhirnya menyerukan doa dan ratapan kepada para dewa di kahyangan. Mereka memohon kepada Anu, dewa langit dan pelindung Uruk, untuk menciptakan tandingan bagi Gilgamesh agar ia sibuk dengan pertarungan, bukan menindas rakyatnya. Penciptaan Enkidu para dewa mendengar ratapan tersebut. Dewi pencipta, Aruru, mengambil segenggam tanah liat dan air dan membentuk sosok yang sebanding dengan Gilgamesh, sosok yang mewakili alam liar, kekuatan mentah, dan kehidupan primitif. Sosok itu diberi nama Enkidu. Enkidu, yang memiliki kekuatan setara Gilgamesh, awalnya hidup telanjang di padang gurun, bergaul dengan binatang-binatang liar. Ia melindungi hewan, memutus jebakan para pemburu, dan sepenuhnya menjadi bagian dari alam. Untuk membawanya ke Uruk, para dewa menggunakan cara yang tidak terduga. Seorang pelacur kuil bernama Shamhat dikirim. Shamhat menghabiskan 6 hari dan 7 malam bersama Enkidu, mengajarinya tentang peradaban manusia, bahasa, dan kesenangan duniawi. Setelah bersamanya, Enkidu kehilangan kekuatan liarnya dan kini menjadi sosok yang berbudaya, namun masih memiliki kekuatan yang besar. Pertarungan dan persahabatan abadi Enkidu setelah diperadabkan mendengar tentang kesombongan Gilgamesh dan menantangnya. Ia pergi ke Uruk, berniat menghentikan kezaliman raja. Tentangnya, ia pergi ke Uruk, berniat menghentikan kezaliman raja. Dua sosok berkekuatan dewa saling membenturkan diri, menggetarkan tembok kota. Gilgamesh akhirnya berhasil menjatuhkan Enkidu. Namun, alih-alih saling membenci, kedua pahlawan itu menyadari bahwa mereka setara dan tak tertandingi oleh siapapun kecuali satu sama lain. Kekaguman timbal balik ini melahirkan ikatan yang tak terputus. Gilgamesh dan Enkidu menjadi sahabat sejati yang hubungannya melampaui ikatan manusia biasa. Persahabatan ini segera mengubah karakter Gilgamesh dari seorang tiran menjadi pahlawan petualang yang mencari kemasyhuran. Petualangan mencari kemasyhuran dan harga yang dibayar. Dengan persahabatan Enkidu, Gilgamesh kini memiliki tujuan baru, membuktikan diri sebagai pahlawan terhebat.
Ia bertekad melakukan perjalanan berbahaya untuk mendapatkan kemasyhuran abadi melalui perbuatan heroik. Perjalanan ke hutan Aras dan Humbaba. Tujuan pertama mereka adalah hutan Aras suci, yang dijaga oleh monster mengerikan bernama Humbaba atau Huwawa. Humbaba adalah makhluk setengah dewa yang ditugaskan oleh Dewa Enlil, Dewa Angin dan Bumi, untuk melindungi hutan tersebut dari manusia. Meskipun Dewan Tetua Uruk dan Enkidu sendiri sudah memperingatkan tentang bahaya dan murka dewa, Gilgamesh bersikeras. Ia ingin menebang pohon Aras sebagai simbol penaklukan dan membangun gerbang megah untuk Uruk. Bantuan ilahi. Dalam perjalanan, Gilgamesh meminta perlindungan dari ibunya, Dewi Ninsun, yang kemudian memohon kepada Dewa Shamash, Dewa Matahari, untuk membantu putranya. Shamash mengirimkan 13 badai besar untuk mengikat dan melumpuhkan Humbaba. Kemenangan yang terkutuk. Setelah pertarungan sengit, Humbaba berlutut dan memohon belas kasihan, menawarkan untuk menjadi budak Gilgamesh. Namun, Enkidu meyakinkan Gilgamesh untuk menghabisinya, takut Humbaba akan membalas dendam. Mereka memenggal kepala Humbaba dan menebang pohon Aras, membawa pulang kemasyhuran, tetapi juga memicu kemarahan Dewa Enlil, murka Dewi Ishtar dan Banteng Langit. Setibanya di Uruk, Gilgamesh yang menang disanjung. Kecantikannya yang luar biasa menarik perhatian Dewi Ishtar, Dewi Cinta dan Perang, yang jatuh cinta padanya dan menawarkan untuk menikahinya. Gilgamesh menolak Ishtar dengan menghina. Ia mencela Ishtar dengan menyebutkan semua nasib buruk para kekasih dewa yang pernah dikhianati dan dihancurkannya. Ishtar yang murka naik ke langit, mengadu kepada ayahnya, Anu. Ia menuntut pembalasan atas penghinaan tersebut. Anu awalnya menolak, tetapi diancam oleh Ishtar yang berjanji akan melepaskan roh orang mati untuk memakan orang hidup. Anu akhirnya mengirimkan Banteng Langit, Bull of Heaven, ke Uruk untuk menghukum Gilgamesh. Banteng itu membawa kekeringan dan kehancuran. Namun, sekali lagi, Gilgamesh dan Enkidu bekerja sama sebagai tim yang tak terkalahkan, berhasil membunuh Banteng Langit. Sebagai bentuk penghinaan terakhir, Enkidu merobek salah satu paha Banteng Langit dan melemparkannya ke wajah Ishtar yang berdiri di atas tembok kota. Kematian Enkidu perbuatan ini sudah melampaui batas. Para dewa tidak bisa lagi membiarkan Gilgamesh dan Enkidu menantang tatanan kosmik. Mereka berkumpul dan memutuskan bahwa salah satu dari mereka harus mati. Pilihan jatuh pada Enkidu, sang mantan makhluk liar yang kini telah menjadi manusia dan berani menghina Dewi. Enkidu jatuh sakit. Ia bermimpi buruk tentang dunia bawah, tentang kehidupan suram di rumah debu yang menjadi takdir semua manusia. Setelah menderita selama 12 hari, Enkidu wafat. Obsesi dan pencarian keabadian kematian Enkidu menghancurkan Gilgamesh. Ia jatuh ke dalam duka yang mendalam, menolak meninggalkan sisi tubuh temannya selama 6 hari 7 malam, berharap Enkidu akan bangkit. Ketakutan pada kematian. Setelah pemakaman Enkidu, Gilgamesh menyadari kebenaran yang tak terhindarkan. Ia, yang 2/3 dewa, akan mati seperti temannya yang manusia. Ketakutan akan kematian, thanatofobia, ini merasuki jiwanya. Ia menanggalkan jubah kebesarannya, mengenakan kulit binatang, dan mengembara ke gurun. Obsesi barunya adalah mencari keabadian. Perjalanan menemui Utnapishtim, satu-satunya makhluk di dunia yang memiliki keabadian yang dicari Gilgamesh adalah Utnapishtim, seorang manusia yang selamat dari air bah besar yang dikirim oleh para dewa dan dianugerahi keabadian sebagai hadiah. Perjalanan Gilgamesh adalah petualangan epik yang penuh kesengsaraan. Gunung Mashu. Ia melakukan perjalanan ke Gunung Mashu, tempat matahari terbit dan terbenam, yang dijaga oleh makhluk kalajengking manusia yang mengerikan. Jalur kegelapan. Ia harus melewati jalur terowongan yang benar-benar gelap di bawah gunung selama 12 periode jam, di mana ia berjalan dalam ketakutan dan kegelapan total. Siduri, sang pembuat anggur.
Ketika akhirnya keluar dari jalur gelap, ia bertemu dengan Siduri, seorang dewi pembuat anggur yang tinggal di pantai dunia. Siduri mencoba menghalangi Gilgamesh, menasihatinya untuk melepaskan pencarian keabadian, menikmati kesenangan hidup, makan, minum, dan mencintai. Nasihat ini adalah salah satu pesan utama epos tersebut. Menyeberangi air kematian, Gilgamesh menolak nasihat Siduri dan mencari Urshanabi, tukang perahu Utnapishtim. Ia menghancurkan batu-batu jimat yang penting bagi perahu, memaksa Urshanabi untuk membantunya menyeberangi lautan berbahaya yang disebut air kematian, di mana satu sentuhan saja berarti kematian instan. Bertemu Utnapishtim dan ujian tidur Gilgamesh, akhirnya bertemu Utnapishtim dan istrinya di Pulau Dilmun. Ia memohon rahasia keabadian. Utnapishtim menasihatinya bahwa kematian adalah takdir semua manusia dan mendeskripsikan betapa sia-sianya kehidupan tanpa akhir. Utnapishtim kemudian menceritakan kisah tentang bagaimana ia mencapai keabadian. Kisah air bah besar, yang sangat mirip dengan kisah Nabi Nuh dalam tradisi Abrahamik. Para dewa memutuskan untuk menghancurkan manusia karena kebisingan mereka, tetapi Dewa Ea membocorkan rencana tersebut kepada Utnapishtim yang kemudian membangun sebuah bahtera besar. Sebagai ujian terakhir, Utnapishtim menantang Gilgamesh. Jika ia ingin mengalahkan kematian, ia harus bisa mengalahkan tidur. Gilgamesh setuju untuk tidak tidur selama 6 hari dan 7 malam. Namun, saat ia duduk, ia langsung tertidur. Istri Utnapishtim, dengan penuh kasih, meminta suaminya untuk meletakkan sepotong roti baru di sisi Gilgamesh setiap hari untuk membuktikan betapa lama ia telah tidur. Ketika Gilgamesh bangun, ia menyangkal telah tidur lama. Utnapishtim menunjukkan tumpukan roti di sampingnya, dari yang masih segar hingga yang sudah berjamur, membuktikan kegagalannya. Gilgamesh bahkan tidak bisa mengalahkan tidur. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan kematian abadi? Keabadian yang ditemukan di dunia fana Gilgamesh kini telah gagal. Ia pasrah pada kekalahan dan bersiap kembali ke Uruk bersama Urshanabi. Tanaman keabadian yang hilang. Merasa kasihan pada Gilgamesh, Utnapishtim memberinya satu harapan terakhir. Ia menceritakan tentang keberadaan tanaman ajaib yang tumbuh di dasar lautan, yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan masa muda. Dengan sisa tenaganya, Gilgamesh mengikatkan batu pada kakinya dan menyelam ke dasar laut. Ia berhasil menemukan dan mengambil tanaman tersebut. Ia berencana membawanya pulang ke Uruk, mengujinya pada orang tua, dan baru kemudian memakannya sendiri. Saat beristirahat dalam perjalanan pulang, Gilgamesh meletakkan tanaman itu di tepi kolam. Seekor ular mencium aroma ajaib tanaman itu, keluar dari air, dan memakannya. Ular itu langsung berganti kulit dan menjadi muda kembali, meninggalkan Gilgamesh dengan tangan kosong. Kesadaran dan warisan abadi. Gilgamesh menangis. Semua usahanya sia-sia. Ia kini telah kehilangan kesempatan terakhirnya untuk keabadian atau bahkan kemudaan. Dalam kepasrahan dan kekecewaan, Gilgamesh dan Urshanabi akhirnya tiba di Uruk. Gilgamesh yang kelelah, kini seorang yang bijaksana karena penderitaannya, melihat tembok-tembok kotanya yang megah. Ia berbalik kepada Urshanabi dan berkata, "Lihatlah tembok-tembok Uruk ini. Temboknya berdiri kokoh seperti surga, dan fondasinya ditempa oleh para dewa. Naiklah ke atas tembok Uruk, berjalanlah di sekitarnya, lihatlah fondasinya, amati pekerjaannya. Apakah ini bukan karya yang agung?" Di momen pencerahan inilah Gilgamesh menemukan keabadian sejatinya. Ia menyadari bahwa manusia tidak akan mati karena usia, tetapi akan mati ketika mereka dilupakan. Keabadian bukanlah keabadian fisik, melainkan keabadian melalui warisan, karya, dan nama baik yang ia tinggalkan. Tembok-tembok Uruk, kota yang ia bangun dan yang namanya ia abadikan, adalah bukti nyata keabadiannya. Wiracarita ini berakhir dengan Gilgamesh yang kembali ke perannya sebagai raja yang bijaksana dan adil, menerima bahwa kematian adalah takdir manusia, tetapi kebijaksanaan dan pencapaian dapat hidup selamanya.
Wiracarita Gilgamesh adalah hadiah yang tak ternilai dari peradaban Mesopotamia. Kisah ini merupakan eksplorasi universal tentang kekuasaan, persahabatan, ketakutan, dan pencarian makna hidup di tengah kepastian kematian. Dari tirani hingga kepasrahan, Gilgamesh mengajarkan kita bahwa perjalanan terberat adalah perjalanan menerima diri sendiri dan tempat kita di alam semesta. Bagaimana menurut Anda? Apakah Gilgamesh benar-benar gagal, atau apakah ia berhasil menemukan keabadian yang lebih bermakna daripada sekadar hidup selamanya? Bagikan pandangan filosofis Anda di kolom komentar. Di bawah, kami ingin tahu bagaimana kisah tertua di dunia ini berbicara kepada Anda hari ini. Jika Anda terpesona dengan kisah epik, arketip pahlawan, dan asal-usul mitologi yang membentuk peradaban manusia, pastikan untuk tekan tombol like pada video ini dan subscribe ke saluran kami. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah legendaris kami berikutnya. Terima kasih telah menemani petualangan Raja Gilgamesh. Sampai jumpa di kisah epik selanjutnya.